أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Masyul asya'ataini summa ruju'uhuma bi amrihi ila makanihima wa hiya min ayatil lati baharat fi burhaniha. Bab berjalannya al-asya'ataini, dua pohon korma yang masih kecil. Jadi dua pohon korma bisa berjalan ke tempat yang diperintahkan oleh Rasul, kemudian kembali ke tempat semula. Dan ini wahiyya min ayatil lati baharat fi burhaniha, dan ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai dalil kebenaran dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dalam kitab Al-Baihaqi dalam Dalail Nubuwah, dikeluarkan melalui sahabat yang bernama Ya'la bin Murrah dari bapaknya Murrah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, safartu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam safaran fara'aitu minhu asya'a ajaban. Murrah radhiyallahu anhu mengatakan, aku pernah bersafar bersama Nabi Muhammad, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan, dan aku melihat perkara-perkara yang sangat ajib, perkara-perkara yang sangat aneh di luar adat kebiasaan pada umumnya. Nazalna manzilan, kami turun di satu tempat. Faqal intalik ila hataini asya'ataini. Wahai Murrah, pergilah engkau kepada ini, sambil menunjuk kepada dua pohon kurma ini yang masih kecil. Faqul, katakan kepada keduanya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lakuma an tajtami'a. Wahai Murrah, pergilah kepada dua pohon itu, perintahkan kepada keduanya bahwa Rasul Allah, jadi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada kalian berdua agar kalian berkumpul. Tadinya pohonnya masing-masing agak jauh, berkumpullah kalian. Itu perintah Rasul kepada sahabat ini. Fantalaqtu faqultu lahum dzalik. Kemudian aku pergi ke dua pohon tersebut, yang pohon kurma yang masih kecil namanya asya'ah. Kalau besar nakhl. Kemudian aku katakan sebagaimana diperintahkan Rasul kepada kedua pohon tersebut. Fantuji'at kullu wahidatin minhuma min asliha fanazzalat kullu wahidatin ila sahibatiha faltaqata jami'an. Setelah aku perintahkan, langsung tiba-tiba kedua pohon tersebut melepaskan diri dari tanah. Jadi tiba-tiba keluar dari tanahnya bersama akar-akarnya. Jadi pohon dengan akarnya sedikit, tidak semua ikut. Kemudian mereka pindah tempat sehingga mereka merapatkan diri antara satu dengan yang lainnya. Subhanallah. Kemudian faltaqata jami'an, kemudian mereka berkumpul menjadi satu, menjadi rapat. Faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajatahu min waraihima. Setelah itu Rasulullah datang ke tempat itu, kemudian membuang hajatnya di belakang kedua pohon tersebut. Artinya dua pohon ini perintah Rasul untuk menjadi apa? Hijab dari manusia. Summa qala, kemudian Rasulullah mengatakan, intalik faqul lahuma falta'ud kullu wahidatin ila makaniha. Kemudian, wahai Murrah, sekarang saya sudah selesai nih buang hajat, sudah kamu pergi lagi ke kedua pohon tersebut, perintahkan bahwa Rasul Allah memerintahkan kalian berdua untuk kalian kembali ke tempatnya masing-masing. Maka beliau mengatakan, fa'ataituhuma faqultu lahum dzalik. Kemudian aku pergi kepada kedua pohon tersebut dan kukatakan sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanajalat kullu wahidatin hatta 'adat ila makaniha. Kemudian dua pohon tersebut setelah merapat langsung berpisah kembali ke tempat semula sebagaimana awal mereka ada, dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Dan ini dicatat dalam sejarah Islam, dicatat dalam riwayat hadis, dinukil oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Dalailun Nubuwah. Dan ini bukti kenubuahannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini disebut dengan mukjizat. Di mana dua pohon ini pohon yang kita anggap tidak punya hati, tidak bisa memahami, ternyata bisa diperintah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak langsung Rasul memerintahkan orang lain. Ini ada hikmah. Kenapa? Kalau Rasul memerintahkan mungkin orang bisa ragu. Tapi kalau yang diberitakan adalah orang lain, tanpa dijambi-jambi, nggak perlu dielus ini orang, dikasih semantra, langsung dia bilang ke dia. Jadi tidak ada tuduhan kedustaan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini hikmahnya. Ini hikmahnya. Kalau Rasul langsung memerintahkan bisa jadi itu sihir. Orang bisa menuduh ini sihir, mungkin jangan-jangan. Atau mungkin orang itu yang diperintahkan dilus dulu, dijambi-jambi, mungkin dipengaruhi sihirnya. Tapi ini tidak ada, langsung pergi perintahkan atas nama Rasul. Keluar dari tempatnya, kumpul jadi satu, setelah itu kembali ke tempat masing-masing. Dan ini terjadi bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah di antara mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu semua terjadi atas nama Allah Ta'ala. Artinya itu semua juga dikehendaki oleh Allah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dan itu merupakan kebanggaan kita sebagai orang Islam sebenarnya. Wa ma huwa fakhrun likulli muslimin. Dan mukjizat ini yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sesungguhnya adalah fakhrun, kebanggaan kita sebagai seorang muslim yang menjadi umatnya Rasul, yang menjadi pengikutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa di hadisnya? Hadis syajarataini allataini kanat bi syatil wadi. Ada dua pohon yang berada di tepi lembah. Di tepi lembah. Haitsu da'ahuma sallallahu alaihi wasallam wala ama bainahuma. Fanqadata kal ba'iri makhshush wa ta'ata minhu aqram munadin wa huwa alladhi rawahu musyahidatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahibuhu wa banu sahibihi Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma. Subhanallah. Kisah di mana ada dua pohon besar di samping lembah yang diperintahkan oleh Rasul, dan keduanya merapat tunduk dan patuh dengan perintah Rasul, sebagaimana seekor unta yang tunduk dan patuh dengan empunya. Diperintahkan apa saja dia ikut. Ta'ata minhu akrama munadin. Taat kepada perintah orang yang mulia, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disaksikan oleh sahabatnya Rasul, oleh anak sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu al-Ansari. Dialah yang meriwayatkan dan dinukilkan kemudian oleh satu di antaranya oleh Imam Muslim. Artinya hadisnya adalah sahih. Hadis ini tersebut dengan riwayat sempurna sebagai berikut. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, keduanya seorang sahabat dan keduanya orang Ansar radhiyallahu anhu jami'an. Beliau meriwayatkan, sirna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta nazalna wadiyan afyah. Kami pernah bersafar. Kami dalam suatu perjalanan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami turun di lembah yang namanya Afyah. Fadhahaba Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu. Kemudian pergi, setelah kami turun istirahat di situ, Rasulullah pergi ke tempat ingin buang hajat. Fataba'tuhu bi'idawatin minal ma'. Kemudian aku ikuti Rasul. Aku ikuti Rasul walaupun aku enggak diperintahkan oleh Rasul. Aku bawakan air untuk beristinja. Inilah sahabat. Jadi banyak sahabat mereka tuh berebut untuk bisa melayani Rasul tanpa harus diperintah oleh Rasul. Jadi mereka sangat paham apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak perlu diminta, nggak perlu disyaratkan, langsung dijalankan. Inilah sifat sahabat. Inilah sifat sahabat yang sangat ikhlas dalam berkhidmat. Fanadhara Rasul sallallahu alaihi wasallam falam yara syai'an yastatiru bih. Ketika sampai di tepi lembah, Nabi Muhammad melihat kanan dan kiri, tidak melihat ada sesuatu yang bisa dijadikan sebagai hijab yang bisa menutupi Rasul ketika buang hajat. Faidah syajaratani bisyatil badi. Ketika Rasulullah terlihat dua pohon di pinggiran lembah.
Fantalaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam ila ihdahuma. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi ke salah satu di antaranya. Jadi ada dua pohon tapi berjauhan. Maka Rasulullah pergi ke salah satu di antara keduanya. Fa akhadha bi ghusnin min aqsaniha fa qala inqadi alayya bi idnillah. Fanqadat manhu kal ba'iri makhsush alladhi yusani'u qa'ilahu hatta ata syajaratal ukhra. Subhanallah. Kemudian Rasulullah pegang dahannya. Setelah datang ke pohon yang satunya, Rasulullah pegang dahannya. Jadi dahan-dahan yang ada, kemudian Rasul mengatakan, inqadi alayya biidznillah. Ikutilah, taatlah dengan perintahku. Dengan izin Allah, kata Nabi Muhammad SAW. Maka pohon tersebut seperti ngikut berjalan. Ditali Rasul ikut berjalan sehingga dia dempet mendekat kepada pohon yang satunya. Subhanallah. Sebagaimana seekor unta yang tunduk dan patuh mengikuti perintah tuannya yang memegang tali kekangnya. Ini sebuah pohon, subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fanqadat ma'ahu kadalik. Maka yang satunya pun merapat juga. Yang satunya pun merapat. Rasul mengatakan inqadi alayya bi idznillah. Engkau juga wahai pohon, ikutlah perintahku. Maka ditali Rasulullah, dengan isyarat Rasulullah dia pun mendekat ke pohon yang satu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fanqadat ma'ahu kadalik, maka dua-duanya merapat menjadi rapat. Hatta idza kana bil mansafi mimma bainahuma la ma bainahuma, yakni jama'ahuma ilta'ima alayya biiznillah. Setelah mereka keduanya dekat, semakin mendekat dan kemudian seakan-akan kayak cenderung menutupi Rasul. Kayak menutupi Rasul dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Udah menjadi rapatlah keduanya. Rapat menutupi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata Jabir ini yang mengikuti Rasul, yang melihat kejadian itu. Bayangkan kalau kita melihat kejadian pohon bisa jalan. Apa yang terjadi kira-kira? Pohon bisa berjalan, diperintah bisa jalan dia. Jabir ini melihat jadi saksi dengan kedua matanya, dengan dirinya. Maka boleh melihatnya di sini dalam Sahih Muslim. Subhanallah. Jabir bila mengatakan, kharastu uhdira mukhafatan ayuhissa Rasul sallallahu alaihi wasallam bi qurbi fayabta'ida. Maka aku keluar dari tempat itu menjauh, takut kalau Rasulullah tahu kedatanganku, karena aku tidak diperintahkan oleh Rasul. Coba aku mengikuti Rasul untuk apa? Berkhitan membawakan air. Aku menjauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Jabir radhiyallahu anhu. Fajalastu uhaddisu nafsi wa hanat minni latfatun fa idza ana bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muqbilan. Kemudian aku duduk dan aku berbicara dengan diriku sendiri. Bicara dengan diriku sendiri, melihat keanehan yang luar biasa tersebut yang terjadi di hadapan mataku, yang kulihat dengan kedua mataku. Subhanallah. Tiba-tiba ada daun yang mendekat kepadaku, membuat aku semakin terkejut. Pohonnya kayak menjulur begitu, mendekat ke aku. Tidak dulu lihat Rasulullah sedang datang. Jadi diikuti oleh pohon, dedaunan pohon tersebut sallallahu alaihi wasallam. Fa idza syajaratani qad iftaraqa faqamat kullu wahidatin minhuma ala saqin. Maka setelah Rasulullah selesai buang hajat, tiba-tiba pohonnya pun langsung berpisah, berdiri tegak, berpisah berjalan ke tempat asal mulanya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pohon tunduk dan patuh dengan seorang nabi. Dan ini bukti bahwa kedudukan manusia, apalagi kedudukan nabi, adalah makhluk Allah yang paling mulia, yang disebut dengan asraful makhluqat sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tundukkan jagat raya ini dan pohon kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah mukjizat yang diberikan khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semakin menguatkan kenubuahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat kejadian-kejadian begini, ini sering terjadi dalam kondisi terpaksa, di mana Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada lagi kemungkinan mencari ikhtiar yang lain ketika buang hajat.
Maka Nabi Muhammad SAW Allah menundukkan dengan perintah Rasul segala sesuatu yang ada di hadapan Nabi Muhammad SAW, termasuk pohon. Bayangkan pohon saja tunduk dan patuh dengan perintah Rasul, menjadi seperti makhluk yang mengerti betul dengan perintah Rasul. Ini luar biasa. Sebuah pohon, dua buah pohon bahkan tunduk kepada Rasul pada dua hadis berbeda. Jadi dua hadis yang riwayatnya berbeda, dan kedua kejadiannya juga dua kejadian peristiwa yang berbeda yang dicatat dalam sejarah sebagai bukti kenubuahannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.